Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya masih sempat untuk menyampaikan materi sedikit-sedikitnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang urgensi pendidikan agama Islam dalam kehidupan modern. Pendidikan agama Islam memegang peranan sentral dalam membentuk fondasi moral dan spiritual individu dalam era globalisasi ini, di mana nilai-nilai tradisional seringkali tergerus oleh arus modernisasi. PAI menjadi semakin penting sebagai kompas yang membimbing umat Islam menuju kehidupan yang seimbang dan bermakna. Mari kita telah lebih dalam mengapa PAI begitu urgent dalam kehidupan kita. Memahami definisi dan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Definisi dari PAI sendiri adalah upaya sadar dan terencana dalam menyampaikan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Nah, ruang lingkup PAI itu mengenai akidah, akhlak, ibadah, dan bermuamalah. Akidah itu keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman. Nah, akhlak itu antara hak individu, antara sesama manusia atau moralitas dan etika Islami. Nah, yang selanjutnya itu ibadah, tata cara beribadah yang benar, yaitu hubungan kita kepada Allah, itu ibadah. Nah, yang selanjutnya itu bermuamalah, interaksi sosial berdasarkan prinsip Islam atau jual beli. Nah, keempat aspek ini saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh dalam PAI. Akidah menjadi landasan, akhlak sebagai cerminan, ibadah sebagai manifestasi, dan muamalah sebagai aplikasi dalam kehidupan sosial. Oke, yang selanjutnya tentang meraih tujuan mulia pendidikan agama Islam. Yang pertama itu membentuk muslim yang beriman dan bertakwa. PAI bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memahami dan mengamalkan ajaran Islam. PAI membekali peserta didik dengan pengetahuan yang komprehensif tentang ajaran Islam dan kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu menjadi rahmatan lil alamin. PAI mengarahkan peserta didik untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam semesta. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, diharapkan umat Islam dapat menjadi agen perubahan positif di dunia. Nah, yang selanjutnya itu menjelajahi sumber-sumber ajaran Islam yang autentik. Nah, yang pertama itu Al-Quran. Dasar sumber dari PAI, dari agama Islam, itu Al-Quran, kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah sebagai pedoman hidup. Nah, yang kedua itu hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketepatan Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga itu ijma, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu hukum syariat.
Yang keempat itu kias, menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan persamaan ilat. Nah, yang sering diperdebatkan yaitu di dalam kias itu antara menyamakan suatu hukum yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Nah, seperti kita menghukumi zakat pada kerbau. Di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak menerangkan zakat dari hewan ternak yang berupa kerbau. Tapi kerbau itu dikiaskan atau disamakan dengan sapi. Artinya kerbau itu zakatnya sama dengan sapi. Nah, dengan memahami dan mengamalkan ajaran dari sumber-sumber ini, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ridha Allah. Kayak yang selanjutnya itu kan peran krusial PAI dalam membentuk karakter mulia. Itu ada 4. Yang pertama itu jujur, adil, bertanggung jawab, dan amanah. Jujur yaitu berkata dan berbuat sesuai dengan kebenaran. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, bertanggung jawab, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, amanah, yaitu dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan. PAI berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam yang luhur seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah. Karakter yang kuat akan menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, PAI sebagai perekat dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama, harmoni sosial, yaitu menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga, partisipasi aktif, berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Nah, PAI mengajarkan nilai-nilai universal yang mendukung terciptanya harmoni sosial, toleransi, dan partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam, umat Islam dapat menjadi agen perdamaian dan kemajuan di tengah masyarakat yang plural. Nah, menavigasi tantangan PA di era modern yang dinamis. Nah, era modern menghadirkan berbagai tantangan bagi PAI, seperti pengaruh budaya asing, gaya hidup hedonis, radikalisme, dan kurangnya pemahaman agama yang mendalam. Tentang tantangan ini perlu diatasi dengan strategi yang tepat agar PAI tetap relevan dan efektif. Yang selanjutnya itu merumuskan solusi dan strategi untuk peningkatan PAI. Yang pertama itu mengenai kualitas guru. Nah, kualitas guru, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga teknologi, yang keempat keterlibatan keluarga. Jadi di kualitas guru itu, guru yang mengajar PAI itu harus paham betul apa itu tentang pendidikan agama Islam terkait masalah ibadah, akhlak, dan bermuamalah. Ya, yang kedua metode pembelajarannya itu yang berinovasi dan menarik. Yang ketiganya teknologi, mengenai PAI dengan teknologi dan media sosial. Nah, seperti kita pada pembelajaran ini yaitu cukup menonton video dan mengerjakan tugas di HP atau di komputer lalu dikirimkan kembali. Nah, itu termasuk dari solusi dan strategi untuk meningkatkan PAI. Nah, yang paling penting dan krusial itu keterlibatan keluarga, karena keluarga itu kita sehari-hari dapat sering bertemu dengan keluarga, selalu melibatkan dengan keluarga.
ayah dan ibu. Nah, untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas PAI diperlukan solusi dan strategi yang komprehensif seperti meningkatkan kualitas guru, menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, mengintegrasi teknologi dan melibatkan keluarga serta masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu meneladani implementasi PAI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasi PAI itu ada 3. Yang pertama akhlak dalam keluarga, yang kedua akhlak di sekolah, dan akhlak di masyarakat. Implementasi PAI dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam akhlak yang mulia di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu PAI adalah investasi masa depan gemilang. Nah, PAI adalah bekal penting untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari tingkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Nah, sebagai penutup, PAI adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan dan yang gemilang. Dengan meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.